Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM. Saya Erwin Kalau, selamat berjumpa. Kita akan berbincang-bincang tentang property law. Hari ini kita akan membahas tentang warisan. Banyak sekali di kalangan masyarakat yang mengalami problem keluarga tentang warisan ini. Mungkin di antara kita juga ada yang mengalami. Satu contoh, ada yang rumah warisan punya anak banyak, taruhlah 5 orang. Ada sebagian pengen dijual karena butuh uang, ada sebagian tidak pengen dijual karena itu rumah kenang-kenangan, rumah nostalgia keluarga. Jangan dijual. Tetapi di satu sisi, yang lain juga butuh uang terhadap pembagian haknya. Nah, secara hukum, hak waris itu melekat kepada objek warisan itu. Tentunya hak waris kepada anak-anaknya selain istri, jika ada istri yang ditinggalkan. Hak waris ini memang, kalau itu sebuah rumah, ya idealnya tidak mungkin dibagi berdasarkan luas ukuran. Bagaimana rumah dibagi nanti satu orang bisa dapat 5 meter atau 7 meter kan? Tidak mungkin dibagi secara fisik. Nah, idealnya memang rumah itu adalah kalau mau dijual, yang dibagi adalah uangnya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada ahli waris yang tidak mau menjual? Kalau dia tidak mau menjual, berarti kalau dia tidak butuh uang, ya dia saja yang beli. Dia beli sesuai taksiran harganya yang wajar, nanti kan jatahnya dia juga tetap dapat. Nah, yang tidak mau itulah yang dibagi uangnya. Sertifikatnya dibalik nama ke nama yang beli. Jadi tidak perlu ada khawatir di belakang hari nanti dianggap itu warisan karena sudah dibeli. Kan begitu? Jadi, kalau misalnya ada yang merasa mampu dan tidak mau menjual, ya dia yang membeli. Kan tidak dijual juga, tetapi you harus konsekuen untuk membagi sejumlah uang sesuai porsi bagian daripada ahli waris yang lain. Karena kita tidak bisa egois, karena mereka juga butuh, dan itu hak secara hukum. Yang terakhir, worst case terjadi kalau yang tidak mau jual, tidak mau juga membeli. Jadi bagaimana? Stagnan. Nah, kalau sudah stagnan seperti ini, deadlock begini, yang memutuskan adalah pengadilan. Artinya apa? Yang mau menjual menggugat ya kepada pihak lain untuk apa? Meminta pengadilan mengeluarkan satu putusan atau penetapan untuk menjual rumah itu dan membagi. Tapi apa iya kita bersaudara akan menggugat di pengadilan? Kan tidak elok. Ya, oleh karena itu saran kami, bagi yang tidak mau menjual, dialah yang membeli. Dia tidak punya uang, ya sudah dia jaminkan, kan dia kredit, dia bisa bagi, uangnya dia cicil. Solusi the best way seperti itu. Daripada ahli waris kita juga yang lain juga butuh uang tapi tidak ada solusi, sedangkan dia punya hak yang harus dihargai. Nah, worst case kalau sama-sama deadlock tidak mau juga membeli, ya ke pengadilan. Tetapi itu tergantung nawaitu, niat. Kalau niat memang kita tidak mau jual dan yang tidak mau jual itu beritikat baik, caranya adalah dia membeli dengan cara kredit. Dia kan bisa agunkan itu dan dia membayar cicilan ke bank yang membayar, ya. Tetapi ada lagi satu yang lebih parah lagi, yang tidak mau menjual, yang tidak punya uang karena dia menempati rumah itu. Dia kos-kosin rumah itu, jadi sumber income. Ini nggak fair juga gitu loh. Nah, kalau yang kayak begini, solusinya pasti ke pengadilan. Pengadilan lah yang akan memutuskan. Nah, putusannya itu nanti akan dijual dan uangnya akan dibagi. Biasanya putusannya begitu. Cuma memang takes time. Terima kasih mitra bisnis Pas FM. Moga-moga apa yang kita bicarakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com